Selamat bertemu kembali dalam jarak yang lebih dekat. Ya, kita sekian lama hanya saling melihat saja mungkin secara online. Kalau saudara ikut kebaktian online setiap minggu, ya walaupun masih sangat terbatas, tapi kita bersyukur kondisi Kota Kupang sudah menjadi lebih baik sehingga kita bisa kebaktian walaupun tidak seluruh jemaat hadir. Juga shalom, salam sejahtera buat seluruh jemaat dan simpatisan yang mengikuti kebaktian online ini dari berbagai belahan dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari seri doa Bapa Kami. Dan ini kita masuk kepada part yang ke-9. The Lord's Prayer bagian yang ke-9. Ya, mari kita lihat teks kita. Matius 6, 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saudara mengikuti kebaktian online setiap minggu, saudara akan tahu apa saja yang kita sudah bahas di dalam seri doa Bapa Kami, ya. Tapi kalau tidak, maka saya kembali mengulang apa-apa yang telah kita pelajari dari doa Bapa Kami. Dalam bagian pertama kita membahas tempat di mana doa Bapa Kami ini diajarkan. Yang kedua adalah latar belakang diajarkan doa Bapa Kami. Kenapa Yesus mengajarkan doa ini? Ketiga, perbedaan doa Bapa Kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Karena Matius lebih panjang, Lukas lebih pendek. Kok bisa? Ya. Yang keempat, tujuan pemberian doa Bapa Kami itu apa? Apakah untuk kita mengucapkan kata demi kata? Tidak. Walaupun mengucapkan kata demi kata tidak salah, ya silakan. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah kita belajar banyak hal melalui doa ini. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan kata-kata tidak bisa cover semua kebutuhan kita. Ya, bayangkan ada orang mati di muka lalu kita berdoa, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Kan tidak cocok. Mau berdoa bagi bangsa dan negara, itu tidak cocok. Tidak ada poin tentang bangsa dan negara di dalam doa Bapa Kami. Ya. Mau lulus ujian, tidak ada poin di dalam doa Bapa Kami yang bicara soal lulus ujian. Jadi kata-kata doa Bapa Kami tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan kita. Karena itu sebenarnya bukan untuk kata per kata, tapi lebih daripada itu adalah supaya kita belajar prinsip-prinsip doa, apa yang tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita minta, dan apa yang harusnya dan perlu kita minta. Itu tujuannya. Lalu juga kita telah lihat sekilas pandang tentang doa Bapa Kami. Ya, saya berikan pandangan umum bagaimana uniknya doa ini. Lalu kita sudah bahas berikutnya yang ke-6, yaitu soal Bapa. Dia tuh Bapa kita. Luar biasa. Pencipta langit dan bumi ini Bapa kita. Bayangkan kalau presiden angkat saudara sebagai anak angkat. Wah, itu anak dari Aceh itu ya. Diangkat oleh Ronaldo sebagai anak angkat. Bangganya luar biasa. Ya ikut pergi sampai ke Spanyol. Nah, tapi kita ini anak. Tapi bukan anak di dunia ini. Anak Bapa surgawi kita. Yang ketujuh kita bahas soal kami. Kami ini artinya bukan hanya saya anak Allah. Ya. Tapi saudara juga anak Allah. Mereka yang di luar sana juga asal percaya Yesus anak Allah. Berarti kita ini banyak saudara. Ya, walaupun sukunya berbeda, walaupun latar belakang berbeda, warna kulit berbeda, budaya berbeda, asal percaya Yesus saudara. Biarpun gereja berbeda, denominasi berbeda, asal dia sungguh-sungguh percaya Yesus, dia saudara. Ya, makanya gereja dengan gereja jangan baku sikat seolah-olah ini musuh yang harus dihancurkan. Nah, lain cerita dengan bidat, lain cerita dengan ajaran sesat. Tapi kalau sepanjang ajarannya benar, hanya perbedaan-perbedaan kecil itu tidak boleh merusak atau menghancurkan.
Karena kita bersaudara. Kamu anak Bapa, saya anak Bapa. Berarti saya dan kamu kakak adik dong. Kakak adik jangan sampai cekik-mencekik sampai mati. Gitu ya. Yang ke-8, yang di surga. Memang Bapa, dia Bapa, tapi ingat Bapa itu di surga. Jadi jangan kau kurang ajar. Ya, hormati dia. Karena dia bukan cuma Bapa yang di surga. Yang ke-9 kita bahas, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan itu artinya dibedakanlah, diunikkanlah. Jadi kita minta supaya melalui hidup kita itu orang bisa lihat Tuhan kita tuh berbeda dari dunia ini. Yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Jikalau Kristus di dalam hati kita, sesungguhnya kerajaan Allah datang pada kita. Jikalau ada ketaatan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Itu sudah 10 poin kita bahas. Sekarang kita masuk kepada yang ke-11. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah permohonan ketiga dari kelompok permohonan yang pertama. Ya, jadi 3 kelompok permohonan yang pertama itu kelompok permohonan yang pertama terdiri dari 3. Itu berkaitan dengan Allah. Dikatakan Matius 6 ayat 9-10. Dikuduskanlah namamu, itu pertama. Datanglah kerajaanmu, yang kedua. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kata-kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saya mau bahas ini dalam 2 bagian. Pertama adalah, mari kita bahas kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Kehendakmu ini adalah kehendak Allah. Maka di sini atau sekarang saya bahas tentang kehendak Allah. Apa sesungguhnya kehendak Allah itu? Nah, sebelum bahas ini, mari lihat komentar dari Sproul. Sproul bilang begini. Selama tahun-tahun pelayanan saya telah ditanyai banyak pertanyaan tentang Alkitab, tentang teologi, dan tentang kehidupan Kristen. Tapi pertanyaan yang mungkin lebih sering ditanyakan pada saya daripada pertanyaan lainnya adalah bagaimana saya dapat mengetahui kehendak Tuhan atas hidup saya. Jika ada konsep yang membingungkan di antara orang percaya saat ini, itu adalah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Nah, memang tidak mudah untuk memahami apa itu kehendak Allah. Jangankan bicara bagaimana mengetahui kehendak Allah, apa itu kehendak Allah saja itu tidak mudah. Ya. Kalau kehendak Allah itu, kehendak itu kan keinginan. Keinginan. Ya, berarti apa yang saya ingin terjadi. Kalau kehendak Allah didefinisikan sebagai apa yang Allah inginkan supaya terjadi, kita bertanya, kalau saya ingin supaya saya bisa jadi profesor, saya ingin jadi profesor, apakah keinginan saya itu pasti terjadi? Bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Karena mau doktor saja bengkok-bengkok. Ya, saya sudah ujian proposal 3 kali disertasi, 3-tiganya ditolak. Ya, sekarang siap untuk bikin yang keempat. Padahal bikin 1 saja itu memakan waktu yang sangat berat. Ya, 1 itu minimal bikin proposal tuh Anda mesti baca minimal 150 buku yang masuk di dalam footnote-nya. Bikin 1 saya 150 buku. Begitu ujian berapa menit ditolak. Sambung yang kedua, bikin yang kedua lagi, tolak lagi. Kemarin yang ketiga tolak lagi. Ini sekarang siap-siap keempat. Berarti saya ingin jadi profesor, tapi keinginan saya sangat besar kemungkinan tidak jadi. Tapi kalau kita bicara soal keinginan Allah, kehendak Allah, Allah ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kalau Allah ingin, pasti terjadi? Pasti tidak?
Ya. Ya, kalau Allah ingin pasti terjadi. Oke. Allah ingin, Allah menghendaki agar kita hidup kudus. Terjadi? Terjadi? Ternyata tidak, karena kita berdosa semua. Ya. Allah menghendaki agar jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Terjadi? Ternyata tidak. Banyak orang menyembah berhala. Allah menghendaki agar kita menghormati dan menguduskan hari Sabat. Terjadi? Lebih banyak orang yang hanya muncul di gereja waktu Natal. Ya. Allah menghendaki agar kita hormat orang tua kita. Apakah terjadi? Banyak tidak terjadi karena banyak orang kurang ajar terhadap orang tuanya. Allah menghendaki agar di dalam pernikahan apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan manusia. Terjadi? Tidak juga. Sekarang kita tanya, di dunia ini lebih banyak orang taat Allah atau tidak? Atau melanggar? Mayoritas melanggar. Ya. Bahkan boleh dikatakan semua melanggar. Allah menghendaki ini tidak terjadi. Allah menghendaki ini tidak terjadi. Allah menghendaki ini tidak terjadi. Hampir seluruh kehendak Allah tidak terjadi di dalam dunia manusia. Berarti ternyata Allah menghendaki pun tidak terjadi. Kalau begitu Allah merencanakan, kalau saya bikin ini, rencana ini, ingin ini, hendak ini, bisa tidak terjadi. Allah ternyata tidak terjadi juga. Kalau begitu kita berkesimpulan, biarpun Allah, sekalipun itu Allah, keinginannya, kehendaknya, rencananya belum tentu terjadi. Bahkan banyak tidak terjadinya. Tapi kalau kita bikin begitu, bukankah ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan kalau bikin rencana tidak mungkin gagal? Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada yang gagal. Mazmur 33, 10-11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dan Yesaya 14, 24, 26, 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi. Seperti yang kumaksud, demikian terjadi. Kalau terjadi, itu seperti yang kumaksud. Seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Kalau Tuhan rancang ini, pasti terlaksana. Kalau sudah terlaksana, pasti seperti yang Tuhan rancang. Mana mungkin bisa gagal? Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapa yang dapat mengagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ayat-ayat ini menunjukkan kalau Tuhan bikin rencana atau kehendak, tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak terlaksana, tidak mungkin gagal, tidak mungkin berubah. Tapi yang pertama tadi, Allah menghendaki ini, banyak tidak terjadi. Allah menghendaki kamu melayani Tuhan, ternyata kamu jangankan melayani Tuhan, ikut Tuhan saja tidak. Nah kalau begitu, sebenarnya kehendak Allah itu bisa terjadi atau bisa gagal. Terjadi, pasti terjadi atau bisa gagal. Nah, kita menghadapi semacam kontradiksi pemikiran di sini. Itu karena apa? Karena kita hanya mengerti kehendak Allah dalam satu arti saja. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal kehendak Allah, maka kehendak Allah itu harus dimaknai lebih dari satu. Ada pengertian yang jamak soal kehendak Allah. R.C. Sproul mengatakan bahwa sebenarnya kehendak Allah itu ada 3 macam. Pertama ini adalah kehendak Allah yang berhubungan dengan perintah-perintahnya. Tuhan bilang, ya, makanlah. Itu berarti Tuhan menghendaki kita makan. Tuhan bilang, pergilah, itu perintah.
berarti Tuhan menghendaki kita pergi. Tuhan bilang, datanglah, ini perintah. Maka Tuhan menghendaki kita datang. Jadi kehendak Allah itu berhubungan dengan perintah-perintahnya. Sproul bilang begini, kehendak perspektif berkaitan dengan hukum dan perintahnya, aturan-aturan yang dia keluarkan untuk mengatur perilaku ciptaannya. Adalah kehendak Allah bahwa Anda tidak memiliki Allah lain di hadapannya, bahwa Anda menghormati ayah dan ibu Anda, bahwa Anda mengingat hari Sabat dan sebagainya. Harap dicatat bahwa perintah kehendak Allah dapat dilanggar dan dilanggar setiap hari. Sebagai orang berdosa, kita tidak menaati kehendak Allah. Kehendak Allah jenis ini itu dilanggar tiap hari. Bahkan mayoritas kehendak Allah tidak terjadi. Berkaitan dengan perintah. Jadi kalau kehendak Allah itu merujuk pada perintah-perintah Allah, itu seringkali tidak terjadi. Itu jenis pertama. Lalu jenis yang kedua adalah kehendak Allah yang berdaulat dan efektif. Ini berkaitan, kalau tadi berkaitan dengan perintah, yang ini berkaitan dengan kedaulatan Allah. Perhatikan kata-kata Sproul lagi. Ketika Alkitab berbicara tentang kehendak Allah dalam pengertian ini menggambarkan kehendak yang menyebabkan apapun yang dia tetapkan terjadi. Ketika Allah menghendaki alam semesta diciptakan dan berkata, jadilah terang. Ekspresi kehendaknya yang berdaulat itu langsung terpenuhi. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Lalu terang itu jadi. Allah berfirman dan terang itu muncul. Demikian pula ketika Kristus memerintahkan Lazarus untuk bangkit dari kematian dan keluar dari kuburnya. Lazarus, keluarlah. Perintah itu manjur atau berhasil. Lazarus patuh seketika dan segera keluar. Kehendak Allah yang berdaulat dan manjur atau pasti berhasil ini adalah kehendak yang mewujudkan apapun yang telah dia tetapkan. Kehendak yang ini tidak bisa gagal. Maksudnya ini adalah berkaitan dengan ketetapan Allah. Rencana Allah untuk seluruh dunia ini. Yang ini pasti terjadi, tidak bisa tidak terjadi. Tapi ada kehendak yang ketiga. Kehendak yang ketiga adalah kehendak Allah dalam hal sifat atau kecenderungan dasarnya. Perhatikan kata-kata Sproul. Dalam pengertian ini, kehendak Allah berkaitan dengan apa yang menyenangkan atau tidak menyenangkannya. Kalau itu terjadi, menyenangkan Allah. Kalau tidak terjadi, itu tidak menyenangkan Allah. Menyenangkan dan tidak menyenangkan ini bahasa antropomorfis, di mana Allah digambarkan seolah-olah manusia. Nah, apa maksudnya ini ya? Kita bisa melihat bahwa perbedaan ini harus dibuat. Kalau kita tidak membuat perbedaan antara kehendak Allah yang seperti ini, kita akan kebingungan. Memangnya kehendak bisa terjadi atau tidak? Bisa gagal atau tidak? Nah, saya berikan contoh yang dikasih oleh Sproul. Perhatikan komentar Sproul. Izinkan saya mengilustrasikan bagaimana sebuah ayat kitab suci dapat ditafsirkan secara berbeda jika kita menerapkan nuansa makna yang berbeda. Alkitab berkata, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9. Tahan di sini. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak mau ada yang masuk neraka. Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau semua orang masuk surga. Pertanyaan saya, kehendak Tuhan seperti itu bisa terjadi atau tidak? Pasti terjadi atau tidak? Kayaknya tidak ya. Bahkan lebih banyak orang masuk neraka. Berarti Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kenyataannya sekarang sudah banyak yang binasa. Dan masih akan banyak yang binasa. Berarti kehendak Tuhan di sini tidak terjadi.
Tapi ini kehendak jenis yang mana? Apakah ini jenis pertama tadi perintah? Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Apakah ini perintah? Bukan. Apakah ini ketetapan Allah sebelum dunia terjadi? Bahwa Allah menetapkan bahwa tidak ada orang masuk neraka, semua berbalik dan bertobat. Kalau ketetapan seperti itu harus terjadi, sedangkan ini banyak tidak terjadi. Kalau begitu ini tidak cocok dengan jenis kedua. Berarti ini jenis kehendak Allah yang lain. Dan jenis inilah yang oleh Sproul dibilang itu adalah sifat atau kecenderungan dasarnya, bahwa memang kenyataannya banyak orang masuk neraka, sedikit orang masuk surga. Tapi kalau seandainya semua orang bisa masuk surga, itu menyenangkan Allah. Sproul melanjutkan, jika teks tersebut berarti Allah tidak menghendaki ada yang binasa dalam pengertian yang berdaulat, pasti berhasil atau manjur, maka pasti tidak akan ada orang binasa. Jika itu berarti bahwa dia tidak menghendaki agar ada orang yang binasa dalam pengertian perintah, ini hanya berarti bahwa Allah telah menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh terlibat dalam kegiatan kebinasaan dan melakukannya adalah dosa. Jika mengacu pada sifat dasar Allah yang ketiga tadi, itu hanyalah mengatakan bahwa dia tidak senang ketika seorang binasa, bahwa dia tidak menikmati kenyataan bahwa tidak semua orang diselamatkan. Jelas, dua pemahaman pertama dapat dikesampingkan. Yang pertama tadi perintah, dan yang kedua ketetapan kedaulatan, itu tidak berlaku di sini. Ya. Dua pemahaman pertama dapat dikesampingkan oleh ajaran yang ditemukan di tempat lain dalam kitab suci, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Petrus mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak senang dengan kematian orang fasik. Itu saja. Allah tidak senang dengan kematian orang fasik. Berarti memang kehendak Allah ini itu tidak mudah dipahami. Mungkin waktu saya jelaskan juga saudara masih bingung ya. Sebelum Pak Isra jelaskan, saya rasa tidak ada kebingungan. Begitu dijelaskan kok bingung ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sekian lama saudara tidak serius berpikir tentang kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu apa yang Allah inginkan. Tapi begitu ditanya, apakah Allah inginkan, pasti terjadi atau bisa gagal. Disitulah pikiran kita mulai jalan. Kalau dibilang gagal, kok Allah bisa gagal? Kalau dibilang tidak bisa gagal, dalam kenyataannya tiap hari kehendaknya dilanggar. Dari situ kita semua mulai berpikir, oh ternyata kehendak Allah itu tidak mudah dipahami. Tapi kita harus bisa memilah-milah. Berarti kehendak Allah itu mempunyai pengertian yang lebih dari satu. Berarti kehendak Allah itu bisa perintah Allah. Kehendak Allah itu bisa ketetapan Allah sejak kekekalan yang tak bisa berubah. Dan kehendak Allah itu adalah kalau terjadi menyenangkan Allah. Nah, sekarang doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Yang mana? Mari kita bahas. Yang kedua, poin B-nya adalah jadilah kehendakmu. Karena ini doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, berarti anak-anak Allah, orang-orang percaya harus berdoa supaya kehendak Allah jadi. Terus kehendak yang mana? Saya kira cukup relevan kalau kita memasukkan 3 pengertian kehendak Allah di dalam doa Bapa kami. Tapi saya kira yang paling memungkinkan itu adalah 2 kehendak Allah, yaitu perintahnya dan juga ketetapan di dalam kekekalan. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau memang itu maksudnya, jadilah kehendakmu. Itu maknanya apa? Kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita lihat kehendak Allah yang berhubungan dengan perintah. Kalau kehendak Allah itu berhubungan dengan perintah, maka yang ini itu bisa tidak terjadi.
atau bahkan sering tidak terjadi di bumi, sering tidak terjadi dalam hidup kita secara pribadi. Kalau kehendak Allah itu dalam makna perintah-perintahnya, Allah menghendaki kita hidup di dalam kasih. Dalam kenyataannya kita malah hidup dalam kebencian. Keinginan kehendak Allah untuk hidup kasih tidak terjadi di dalam diri kita. Allah menghendaki kita mengampuni orang lain. Jangan simpan dendam dengan orang lain. Tapi ada banyak orang sudah 7 turunan tetap simpan dendam dengan orang lain, tapi pelayanan jalan lancar. Berarti kehendak Allah supaya mengampuni tidak terjadi di dalam diri orang itu. Allah menghendaki kita rajin berbakti, rajin belajar firman Tuhan. Tapi dalam kenyataannya dengar firman Tuhan 15 menit mengantuk. Tapi nonton sinetron 3 jam, begitu selesai, aduh selesai ya. Nonton bola 2 kali 45 menit, ditambah lagi babak perpanjangan waktu, tambah adu penalti, mata terang. Begitu baca Alkitab, baru 3 baris, mimpi. Berarti kehendak Allah supaya kita cinta firman, merindukan firman, ternyata tidak terjadi. Allah menghendaki kita, apapun terjadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kita banyak mengeluh dan banyak ngomel ketimbang bersyukur. Kehendak Allah tidak terjadi. Allah menghendaki kita pakai uang kita untuk juga kerajaan Allah. Tapi banyak kita untuk urusan dunia royal minta ampun, untuk urusan kerajaan Allah pelit minta ampun. Berarti kehendak Allah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Allah menghendaki kita rendah hati, tidak anggap orang lain, menganggap orang lain lebih penting dari diri. Tapi dalam kenyataannya kita tinggi hati, sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain hanya karena lebih kaya, hanya karena lebih pintar, hanya karena pendidikan lebih tinggi, hanya karena kuliah di luar negeri. Berarti kehendak Allah itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Dan masih banyak kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau begitu, Allah menghendaki begini. Dalam kenyataannya, saya hidup lebih ikut kehendak saya sendiri, bahkan kehendak iblis. Jadi sebenarnya di dunia ini yang mendominasi kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak manusia. Kayaknya didominasi oleh kehendak iblis dan kehendak manusia. Kehendak Allah sangat sedikit terjadi di bumi ini. Kehendak Allah sangat sedikit terjadi bahkan di dalam gereja. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kalau masing-masing kita ambil jalan sendiri, kita tidak ikut jalannya Tuhan. Kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 3. Kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Berarti kita lihat kehendak Allah juga tidak terjadi. Nah, jikalau kehendak Allah tidak terjadi, bagaimana kerajaan Allah dapat dibentuk di dalam hidup kita? Nah, kedua, poin kecil yang berikut. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kehendak Allah seperti ini, malah sering tidak terjadi, lebih banyak tidak terjadi, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan? Sebagai orang percaya yang notabene adalah warga kerajaan Allah, anak-anak Allah, maka kita dipanggil dalam hal ini untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu. Nah, dengan kata lain, di dunia ini banyak orang tidak taatnya. Kalau saya berdoa, jadilah kehendak-Mu, artinya saya berdoa supaya Tuhan, biarlah orang-orang taat kepada kehendak-Mu. Jangankan orang lain, diri saya sendiri. Seringkali justru Tuhan menghendaki saya melawan. Saya hidup tidak seperti kehendak Tuhan, tapi kehendak diri sendiri. Saya lebih banyak taat diri sendiri daripada taat Tuhan. Kalau begitu saya berdoa, jadilah kehendak-Mu. Itu sama artinya dengan Tuhan, bikinlah saya taat. Tuhan, tolonglah saya bisa taat. Kalau Engkau suruh mengampuni, tolonglah saya supaya bisa mengampuni. Walaupun membayangkan dia muka saja mau muntah. Kalau Tuhan suruh supaya saya lebih cinta firman Tuhan, Tuhan tolonglah saya lebih cinta firman-Mu daripada lebih cinta sinetron.
Berarti sebenarnya di sini tugas saya itu adalah saya berdoa karena kehendak Allah yang pertama, perintah-perintahnya seringkali dilanggar, baik oleh orang lain, baik oleh diri saya sendiri, baik oleh diri saya yang adalah anak Allah, maupun saudara-saudara lain yang adalah sesama anak Allah. Seringkali dilanggar. Itulah sebabnya saya harus berdoa, jadilah kehendakmu. Itu sama dengan doa ketaatan. Berapa kali atau berapa banyak saudara berdoa supaya saudara bisa taat kehendak Allah? Berapa banyak kita berdoa supaya kita bisa taat firman Tuhan? Berapa banyak kita berdoa supaya hidup kita sejalan dengan yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau? Mungkin kita jarang berdoa seperti itu. Kalau begitu sebenarnya yang dimaksudkan di sini, jadilah kehendakmu adalah saya berdoa supaya saya sendiri bisa taat, supaya kehendak Allah itu terjadi di dalam diriku. Tapi karena doa tidak boleh egois, maka saya tidak hanya berdoa untuk ketaatan saya pun berdoa untuk ketaatan orang lain. Jadilah kehendakmu adalah sebuah doa untuk ketaatan, supaya kehendak Allah, perintah-perintah Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Saya bagi-bagi dalam poin kecil supaya bisa ikuti. Ketiga, ketaatan seperti apa? Kita mesti taat Tuhan, tapi taat seperti apa? Perhatikan ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kehendak Tuhan yang di bumi itu harus seperti yang di surga. Berarti kayaknya di surga itu ada ketaatan. Ini kan kita bicara kehendak Allah, perintah Allah. Itu berarti bahwa di surga itu ada yang taat perintah Allah, ada yang taat kehendak Allah. Siapa? Yang taat perintah Allah di surga siapa? Malaikat atau makhluk-makhluk surgawi. Malaikat-malaikat itu diciptakan itu untuk melayani Allah dan mereka harus taat. Tapi dalam kenyataannya ada malaikat juga yang tidak taat. Ya, coba lihat Yudas 6. Di sana ada kata-kata malaikat-malaikat yang tidak taat. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ada kata-kata malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi malaikat pun ada yang tidak taat, malaikat pun ada yang berdosa. Inilah iblis dan antek-anteknya. Tapi untuk mereka yang tidak taat ini di surga, itu sudah dilempar dari surga. Maka iblis dibuang dari surga, dilempar dari surga. Yang sekarang ada di surga itu semua malaikat baik. Semuanya malaikat taat. Semuanya malaikat yang tunduk pada kehendak Allah. Dan malaikat-malaikat yang taat di surga, taatnya seperti apa? Blight mengatakan begini, para malaikat melakukan kehendak Allah dengan rajin, sempurna, teratur, terus-menerus dengan gembira. Itulah ketaatan malaikat di surga terhadap Allah. Kita bandingkan dengan Mazmur 103 ayat 20. Puji Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengar suara firman-Nya. Berarti malaikat-malaikat di surga itu mendengar firman Tuhan dan mereka melaksanakannya. Mereka taat kepada perintah-perintah Allah, taat kepada kehendak Allah. Itu di surga. Kita lihat contoh malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ada malaikat Gabriel yang dalam bahasa Arab disebut Jibril. Kalau bahasa Ibrani G pasti ke Arab jadi J. Gabriel jadi Jibril. Ya. Maka ada Gehenna bahasa Ibrani sampai Arab jadi Jahana. Dari Jahana sampai Indonesia menjadi Jahanam. Jahanam kau. Nah, itu artinya
neraka kau. Nah, itu maka Gabriel jadi Jibril. Nah, di sini malaikat Gabriel dikatakan, aku Gabriel yang melayani Allah. Berarti Gabriel tunduk takluk pada kehendak Allah. Gabriel ini malaikat di surga. Fagen menggambarkan pelayanan malaikat sebagai berikut. Dia bilang begini, Anda sebaiknya memperhatikan bahwa bagi seorang malaikat tidaklah masalah apapun pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Mungkin pekerjaan itu untuk seorang bayi, atau mungkin untuk seorang raja, mungkin untuk seorang nabi, atau mungkin untuk satu bangsa, mungkin untuk satu orang, mungkin untuk banyak orang, mungkin untuk orang kudus, mungkin untuk orang paling kecil, mungkin untuk menghibur, atau mungkin untuk menegur, mungkin untuk membawa janji, mungkin untuk melaksanakan penghukuman, mungkin untuk melepaskan, mungkin untuk membunuh, mungkin untuk menahan atau mengekang sesuatu, atau mungkin untuk memimpin. Itu semua sama saja bagi malaikat. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak terlalu rendah atau terlalu mulia. Pekerjaan-pekerjaan itu tidaklah terlalu sedikit atau terlalu banyak. Dialah Allah yang telah memberikan tugas-tugas itu kepadanya, kepada malaikat untuk dilakukan. Itu adalah ketaatan yang mutlak. Jadi Allah perintah apa saja, malaikat pasti lakukan. Malaikat tidak membantah Allah. Malaikat setia kepada semua kehendak Allah. Itu ketaatan di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya ketaatan yang di surga itu, yang di kalangan para malaikat, kiranya jadi juga di bumi. Ketaatan yang di surga itu kiranya jadi juga di Kota Kupang. Ketaatan yang di surga itu kiranya jadi juga di Indonesia. Ketaatan di surga itu kiranya jadi juga di rumahku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin sangat sukar mendapati ketaatan di bumi seperti ketaatan di surga. Mungkin kita tidak bisa, bahkan pasti tidak bisa taat seperti malaikat. Tapi minimal ini harus menjadi doa kita, bahwa kita sudah mulai bergerak di dalam ketaatan. Makin lama makin taat, makin lama makin taat, dan akhirnya ketaatan kita mutlak seperti di surga pada saat kita sudah di surga. Tapi itu menunjukkan bahwa jangan tunggu sampai surga baru taat. Di bumi ini kita sudah mulai berjuang menatap ke surga, supaya ketaatan kita seperti ketaatan malaikat. Seperti kata Blake, kita tidak harus menunggu sampai kita masuk surga untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, saya masih banyak berdosa. Tuhan, saya masih banyak tidak taatnya. Tapi tolong saya taat dari hari ke hari. Makin lama makin taat. Makin lama makin taat. Makin taat makin taat. Sehingga satu hari nanti ketaatan seperti di surga itu juga terjadi di dalam diriku pada waktu aku di surga. Jadi, jikalau kehendak Allah itu adalah perintah-perintah Allah, itu berarti jadilah kehendakmu adalah doa ketaatan. Doa supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Seberapa sering saudara berdoa untuk ketaatan? Saudara mungkin taat, tapi istrimu tidak taat. Seberapa saudara berdoa untuk ketaatan istrimu? Saudara taat, suamimu tidak taat. Seberapa berdoa untuk ketaatan suami? Seberapa berdoa untuk ketaatan anak-anak? Banyak orang tua hidup takut akan Tuhan, anaknya seperti setan. Seberapa orang tua yang berdoa supaya anak-anaknya menjadi taat, supaya pembantunya itu taat, supaya majikannya itu menjadi taat, supaya jemaatnya menjadi taat, supaya pendetanya menjadi taat, supaya pemimpin-pemimpin bangsa ini menjadi taat. Dengan mendoakan semua itu, sesungguhnya kita telah berdoa, jadilah kehendakmu di bumi. Itu pengertian doa ini, jikalau kehendak Allah yang dibicarakan adalah kehendak pertama, yaitu berkaitan dengan perintah-perintahnya. Sekarang bagaimana kalau kehendak yang dimaksudkan adalah kehendak kedua? Yang kedua, kehendak Allah yang berdaulat dan efektif.
Nah, tadi sudah dijelaskan, kehendak yang ini itu tidak bisa tidak terjadi. Kehendak ini berkaitan dengan ketetapan di dalam kekekalan atau providensi Allah, di mana sebelum segala sesuatu ada, Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di kolong langit ini, dan sepanjang sejarah Allah sudah bikin rencana. Saudara, kalau hidup sekarang ada rencana atau tidak? Kalau saudara misalnya lagi kuliah, bikin rencana tidak? Rencananya wisuda kapan? Habis wisuda rencananya kapan? Kalau sudah habis wisuda, bikin rencana bagaimana? Cari kerja. Sudah dapat kerja, bikin rencana apa? Rencana menikah. Tapi bagaimana menikah kalau sekarang masih jomblo? Kalau begitu bikin rencana cari jodoh. Kita bikin rencana, tapi rencana kita itu tidak bisa sekaligus kita merencanakan untuk seluruh hidup kita. Tidak ada anak SD umur 6 tahun yang bikin rencana sampai menikah. Tidak. Kenapa? Manusia terbatas. Maka dia bikin rencana bertahap. Setelah tamat SMA, kuliah di mana? Kuliah teologi. Tapi teologi di mana? Bikin rencana. Sementara kuliah, baru bikin rencana. Habis kuliah, pelayanan di mana? Atau kerja di mana? Sudah kerja baru bikin ini. Kawin dengan siapa? Bikin rencana. Terus, jadi rencananya bertahap. Tapi karena Allah tidak terbatas, maka Allah waktu bikin rencana sekaligus semua rencana. Dari awal sampai akhir, sampai detail-detail, Allah sudah merencanakan semua itu. Ini kehendak Allah. Rencana yang berkaitan, kehendak Allah yang berkaitan dengan rencana Allah, providensi Allah atas seluruh alam ini. Saya berikan beberapa catatan di sini. Pertama, penetapan Allah ini atau rencana kehendak Allah ini sangat detail, bahkan mencakup hal-hal yang remeh sekalipun. Kita kalau bikin rencana, kita biasa bikin rencana besar. Tapi rencana-rencana kecil biasa terabaikan. Coba bikin program kerja. Bikin proposal untuk ini sekian, dana sekian, ini sekian, ini. Setelah itu dikasih dana tak terduga. Ya, kenapa tidak ini? Dana tak terduga itu apa? Saya pernah bikin proposal dana tak terduga. Dia bilang dana tak terduga ini apa? Ya mana saya tahu? Namanya masih duga kok. Ya kan? Kita tidak tahu semua. Kita ada hal yang tak terduga. Makanya kita siapkan dana khusus. Supaya begitu terjadi di luar perencanaan, bisa antisipasi. Tapi Allah kan tidak bisa begitu. Allah itu mana bisa Allah tidak menduga. Maka Allah bikin rencana, semua rencana sampai kecil-kecil, sehingga tidak ada yang luput dan tidak ada yang tak terduga oleh Allah. Ya. Nah, Allah bikin rencana atau kehendak atau ketetapannya sampai yang detail, bukan hanya berkaitan dengan manusia, tapi bahkan seluruh ciptaan. Berkaitan dengan buaya, berkaitan dengan serigala, berkaitan dengan pohon-pohon, berkaitan dengan segala macam hal. Coba mari kita lihat contoh. Matius 10, 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini tentang burung pipit dikatakan harganya 2 ekor seduit. Seduit, 1 duit dapat 2 ekor. Ya, berarti 2 ekor seduit, 1 duit dapat 2 ekor. Bayangkan itu murah sekali itu. Harganya murah sekali. Di dalam versi Lukas dibilang 5 ekor 2 duit. Jadi rupanya harga asli ini adalah 1 duit dapat 2 ekor. Tapi di Lukas bilang 2 duit dapat 5 ekor. Loh, mestinya 1 duit 4 ekor. 1 duit 2 ekor, 2 duit 4 ekor. Kenapa jadi 5? Ya persen. Ya bonus lah. Kalau bonus itu artinya harganya murah. Coba beli pesawat jet pribadi. Bisa beli 2 bonus 1. Lu gila. Ya kan? Barangnya mewah, barangnya mahal tidak bisa acara bonus.
Tapi burung pipit saking murah itu bisa jadi bonus. Ikan-ikan di pasar itu bisa satu kumpul 5.000 kita tawar. Ya, 310. Karena murah. Nah, burung ini murah, tapi dikatakan seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendakmu. Jatuh ke bumi itu artinya apa? Ada dua penafsiran. Jatuh itu artinya dia lagi terbang-terbang, tiba-tiba dia hinggap di pohon. Itu artinya jatuh ke bumi. Atau dia hinggap di tanah, jatuh ke bumi. Tapi banyak penafsir menafsirkan jatuh ke bumi ini artinya mati. Jadi dia terbang-terbang tahu-tahu mati dan jatuh ke bumi. Kenapa burung bisa mati jatuh? Mungkin karena ada orang tembak. Atau ada orang, apa di bahasa Indonesianya? Fiti. Atau pakai katapel, tak. Nah, tidak ada seekor pun burung yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Bayangkan, berarti kehendak Allah itu berkaitan dengan jatuhnya seekor burung. Tidak mungkin burung jatuh kalau tidak dikehendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki dia jatuh, kau jago tembak bagaimanapun, jago fiti bagaimanapun, pasti lolos. Tapi bagaimana kalau kau tembak tahu-tahu burungnya jatuh? Ya itu memang kehendak Allah. Tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendakmu. Burung ini burung kecil sekali, burung murahan sekali, tapi dia tidak bisa jatuh di luar kehendak Allah. Makanya waktu saya diundang untuk pidato kebangsaan beberapa tahun yang lampau, ya, saya bilang, bayangkan Alkitab berkata burung sekecil burung pipit tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apalagi burung Garuda, lambang negara kita, tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Biarpun ada begitu banyak orang kaum khilafah yang berusaha meruntuhkan, menjatuhkan, tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Haleluya. Bukan, merdeka. Itu kan? Nah, tapi lanjutan ayat itu bilang, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya pikir-pikir, Allah ini kurang kerjaan kah? Hitung rambut itu. Hitung rambut satu orang saja bagi kita itu sudah susah. Jangankan rambut orang, rambut sendiri. Susah itu. Kalau dia lurus-lurus bagus. Tapi kalau pegang satu-satu veil dari sini lagi itu lebih repot itu ya. Tapi Allah hitung semuanya. Allah hitung semua rambut. Entah rambut yang sedang ada maupun yang pernah ada. Dia hitung semuanya. Tapi hitung rambut ini dihubungkan dengan jatuhnya burung pipit. Burung pipit tidak jatuh di luar kehendak Bapamu. Berarti Allah hitung rambutmu semuanya. Tidak ada satu helai rambutmu pun yang bisa jatuh di luar kehendak Bapamu. Bayangkan, rambut kita tidak bisa rontok, tidak bisa copot di luar kehendak Bapa. Kalau sampai copot, kehendak Allah terjadi. Kalau sampai rambutmu copot semuanya atau sebagian besar, berarti kehendak Allah berlaku secara luar biasa di kepalamu. Ya kan begitu kan? Ya, tidak akan jatuh. Mana pernah kita peduli dengan rambut kita yang jatuh? Berapa ibu-ibu, nona-nona bangun pagi lihat tempat tidur berapa helai yang jatuh? Kan tidak pernah hitung, tidak pernah lihat. Berapa banyak saudara yang perhatikan waktu masak sayur itu ada 2 helai yang jatuh. Begitu kita makan pisang goreng tiba-tiba, ada yang terjadi kehendak Allah di sini. Ya, begitu. Nah, maka saya pikir kadang-kadang saya juga takut diancam oleh orang ini. Saya bunuh kau. Saya sering dapat ancaman begitu, tapi saya pikir-pikir, jikalau rambut satu helai tidak bisa jatuh di luar kehendak Allah, rambut ini ada di kepala. Kalau rambut saja untuk jatuh di luar kehendak Allah, bagaimana kepala bisa jatuh di luar kehendak Allah? Ini hal yang remeh. Maka John Calvin bilang begini, setiap orang yang telah diajar oleh Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, akan melihat jauh untuk suatu penyebab dan akan menganggap bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Ada rencana Allah, semua hal, dalam semua hal, sekecil apapun, yang walaupun kita hidup hari-hari, kita tidak tahu semua jalan sesuai rencana Allah. Sampai yang kecil-kecil, yes. Tapi kenapa sampai yang kecil-kecil pun Allah rencanakan? Kayak gak punya pekerjaan. Karena biasanya banyak hal itu berhubungan. Tidak, kadangkala ada hal besar
Itu bisa terjadi karena rangkaian peristiwa-peristiwa kecil. Beberapa tahun lalu ada orang dari Amerika kirim uang buat gereja. Tapi dia kirim lewat Western Union. Kalau dia kirim lewat Western Union, maka ngambilnya harus di bank. Lalu saya mesti milih, ini bisa di BNI, bisa di Danamon, atau bisa di Maybank. Saya pilih Maybank sajalah, dekat-dekat. Saya pergi ke Maybank untuk cairkan. Waktu itu saya diterima oleh seorang CS, Customer Service, cantik sekali. Waktu saya duduk di depan dia, saya langsung jatuh hati. Tertarik kepada CS ini. Begitu saya tertarik CS ini, adik, maukah adik jadi pacar? Dia bingung, bukan pacar saya, jadi pacar adik saya. Jadi saya jatuh hati, tapi bukan untuk saya sendiri pribadi. Saya jatuh hati untuk adik saya. Adik mana? Adik Enson yang main bass tadi itu. Ya. Akhirnya saya bicara panjang lebar. Saya bilang, oke, begini. Kalau nanti hari Senin, hari ini hari Jumat. Hari Senin nanti kalau ada yang datang buka rekening dan dia bilang itu dari Pak Esra, nah itu dia. Saya pulang sampai rumah langsung masuk di grup. Saya belum kasih tahu, saya diam-diam sudah ambil fotonya. Psst, ya. Lalu saya masukkan fotonya di grup keluarga. Psst. Lalu saya panggil Son, tertarik? Wih, siapa nih kakak? Siapa nih? Nah, ya. Kalau lu tanya siapa, lu tak usah ngomong terlalu banyak. Hari Senin, lu pi Maybank, lu buka rekening. Jangan lupa, bilang dari Kak Esra. Akhirnya hari Senin, betul-betul Enson pergi buka rekening. Ya, langsung dia kasih tahu dari Kak Esra. Langsung cewek itu sudah mulai senyum-senyum. Wah, dari Kak Esra. Cewek itu bilang, ini ya rekening sudah selesai. Kalau ada mau tanya silakan hubungi customer service. Enson bilang, kalau hubungi pribadi bisa kok. Wah. Ya, singkat cerita, akhirnya dia pacaran dengan adik saya dan tahun lalu menikah. Cewek itulah Ibu Rina Sorumage. Coba saudara pikir, mereka berdua menikah itu hal besar. Ya kan? Bagaimana mereka bisa menikah? Karena mereka pacaran. Bagaimana mereka bisa pacaran? Gara-gara buka rekening. Kenapa bisa buka rekening? Karena ada Pak Esra yang pergi ke situ untuk Western Union. Bagaimana Pak Esra tidak ada pekerjaan pergi ke situ? Tidak, karena ada orang kirim uang untuk gereja. Bayangkan, gara-gara ada orang kirim uang untuk gereja, terjadilah sebuah pernikahan besar. Ya kan begitu kan? Berarti apa? Pernikahan itu pasti dalam rencana Allah. Itu berarti pada waktu saya mau pergi, pilih di BNI atau di Maybank, dan saya pilih di Maybank, itu pasti dalam rencana Allah. Pada waktu saya tertarik, ini kayaknya cocok dengan adik saya, itu pasti dalam rencana Allah. Kenapa saya pergi ke sana? Karena ada orang kirim uang. Itu berarti bahwa semua rangkaian hal-hal kecil itu dalam rencana Allah. Kelihatannya remeh, tapi itu bisa menghasilkan hal besar. Nah, Tuhan mengendalikan sejarah ini. Maka segala sesuatu harus jalan seturut dengan rencananya. Nanti sejumlah ayat bisa kita baca. Yeremia 14 ayat 22, Ayub 28, 25, 26, Ayub 37 ayat 6, 11, 12. Itu bahkan mengatakan hujan pun itu diatur oleh Tuhan. Kalau muncul kilat, itu kilat menyambar sesuai perintah Tuhan. Kalau di tempat ini ada hujan besar, di tempat ini hujan kecil, di tempat ini tidak ada hujan, siapakah yang melakukan? Tuhan melakukan semuanya. Ini rencana Allah. Kalau begitu Pak, berarti untuk saya sendiri, apakah Tuhan sudah rencanakan hidup saya sepanjang ini terus? Ya. Sejak kapan? Bahkan sebelum kamu ada. Sejak dari kamu dalam kandungan, Allah telah merancangkan. Allah merancangkan dalam kekekalan. Tapi dalam sejarah, boleh dikatakan sejak kamu dalam rahim ibumu, Allah telah merancangkan seluruh jalan hidupmu. Perhatikan Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun di antaranya. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia Sehari-Hari. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai.
Berarti saya di dalam rahim ibu. Tapi hari-hari yang terjadi dalam hidup saya sudah tercatat dalam kitab Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidup seorang Ezra Soru itu telah ditetapkan Tuhan dari awal sampai mati. Mati di mana, mati kapan saja, mati dalam keadaan bagaimana, itu pun telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu bisa terjadi di luar ketetapan Allah. Waktu kemarin saya COVID, saya pikir jangan-jangan mati. Tapi kalau saya mati, saya tidak mau kebaktian pemakaman saya orang lain khotbah. Saya mau saya khotbah sendiri. Akhirnya saya langsung dengan kekuatannya Allah, saya bangun, saya bikin khotbah. Tema khotbahnya adalah aku bernyanyi bahagia. Kebaktian pemakaman Pendeta Ezra Soru STH MPDK. Tema aku bernyanyi bahagia. Pembicara Pendeta Ezra Soru STH MPDK almarhum. Aku bernyanyi bahagia. Lalu saya bicara, ada 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup seorang percaya. Pertama, kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan juru selamatnya di dunia ini. Kebahagiaan terbesar kedua adalah ketika dia dilayakkan untuk melayani juru selamatnya di dunia ini. Dan kebahagiaan ketiga yang terbesar adalah ketika dia kembali di pangkuan Bapa Surgawi sambil melihat juru selamatnya muka dengan muka, Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini saya sudah kembali ke pangkuannya. Hari ini saya ingin beritahu saudara betapa bahagianya aku. Saya tahu saudara-saudara pasti sedih, tapi di sela-sela sedihmu, sisihkanlah sedikit kebahagiaan bersama dengan aku. Jikalau saudara mau berjumpa lagi dengan aku, lakukan 2 hal. Yang pertama, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Layani dia dengan sungguh-sungguh hingga tiba saatnya kamu pun masuk dalam kebahagiaanku. Kutunggu kamu di gerbang Yerusalem baru. Amin. So, simpan baik-baik, taruh di folder tertentu. Saya pesan ke sekretaris, kalau saya mati, jangan ada yang mengkhotbah, pakai khotbah saya ini. Password komputer saya, tanya Pak Nathan. Pak Nathan buka komputernya, sekretaris ambil filenya, itu pakai. Ternyata tidak mati. Berarti apa yang saya rencanakan berarti belum terjadi. Berarti memang belum saatnya Tuhan rencanakan saya mati. Kalau sampai saya mati, itu rencana Tuhan. Ya, nah maka Tuhan sudah atur bahwa saya jadi pendeta, bahwa saya tinggal di Kupang, itu kehendak Allah. Bahwa saya sakit dan sembuh, itu kehendak Allah. Bahwa saya sakit tidak sembuh, sudah bertahun-tahun sakit tidak sembuh, itu juga kehendak Allah. Bahwa saya sakit dan akhirnya mati, itu juga kehendak Allah. Bahwa saya ujian dan lulus, kehendak Allah. Saya ujian dan tidak lulus, itu juga kehendak Allah. Waktu saya hampir nikah tapi tidak jadi gara-gara belis terlalu mahal, itu juga rencana Allah. Bahwa saya mengalami musibah-musibah yang tidak enak, itu juga adalah kehendak Allah. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup saya, semua kehendak Allah. Tapi yang sial-sial juga. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Hari malang ini pun dijadikan seperti hari mujur. Kalau mujur itu dalam rencana Allah, kok bisa kena kemalangan? Itu juga kehendak Allah. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi apa? Rencana yang ini, kalau rencana pertama tadi bisa gagal, bisa dilanggar tiap hari. Rencana ini, kehendak Allah yang ini tidak bisa gagal. Semua jalan sesuai dengan yang dirancangkan. Maka pertanyaan kita di poin B adalah, apakah ini berarti kita robot ya? Tidak. Ini tidak berarti bahwa manusia adalah robot tanpa kehendak bebas yang hanya menjalankan skenario Allah. Manusia, sekalipun Allah menetapkan semua, manusia tetap dengan kebebasannya. Meskipun kebebasannya tetap di bawah kedaulatan Allah.
Coba lihat Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jawaban lidah berasal dari Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Tapi manusia bisa menimbang-nimbang. Ini kan tetap bebas. Ani atau ana ya. Kalau ana begini, tapi ani. Ani sajalah, ana saja. Ani, ana, ana. Begitu tetapkan ana, jawaban lidah berasal dari Tuhan. Tapi kan tetap timbang-timbang. Berarti dalam ketetapan Tuhan terjadi, kebebasan manusia tidak dilanggar. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Arah langkah Tuhan tentukan, tapi manusianya bisa mikir-mikir. Kemana ya, kiri apa kanan ya? Mikir. Kebebasan tidak diambil, tetap mikir, tapi pada saat yang bersamaan, pilihan yang dia buat, itu sebenarnya Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan. Maka kebebasan manusia di dalam memikirkan opsi-opsi hidupnya itu tetap ada. Tapi yang kita tidak sadari, opsi apapun yang kita pilih itu telah sejalan dengan ketetapan Allah. Asal kalau belum terjadi kita tidak tahu. Tapi kalau sudah terjadi, nah itu pasti dalam ketetapan Allah. Nah, kalau begitu ini tidak bisa gagal loh. Kehendak ini pasti terjadi. Apapun mau bikin apapun pasti terjadi. Kehendak yang ini, biar kau berdoa puasa pun tidak bisa berubah. Kehendak yang ini, biar kau berdoa menangis darah pun tidak bisa berubah. Karena ini ketetapan di dalam kegagalan. Dalam kitabmu semua sudah tulis. Bayangkan, masa kau nangis Tuhan bisa hapus dari kitab itu? Siapakah kau? Tidak. Nah kalau kehendak ini tidak berubah, membawa kita pada poin ketiga. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita di hadapan kehendak Tuhan yang tidak bisa berubah ini? Kita berdoa. Jadilah kehendakmu. Tapi untuk apa berdoa? Toh tidak berdoa pun kehendaknya sudah pasti terjadi. Ngapain berdoa lagi? Kalau begitu, untuk kehendak yang ini, kita berdoa. Bukan supaya kehendak itu jadi. Walaupun kalimatnya jadilah kehendakmu. Bukan supaya kehendak itu tidak terjadi, jadi saya berdoa supaya jadi. Tidak. Terus kalau begitu apa maksudnya? Jadilah kehendakmu. Maksudnya begini, Tuhan, saya datang pada Tuhan ini kan dengan kehendak saya sendiri. Saya ingin itu, saya ingin itu, saya ingin. Tapi saya menyadari bahwa di atas semua itu ada kehendak Allah yang tidak bisa berubah. Jadi saya memang minta ini Tuhan. Tapi biarlah yang terjadi itu adalah sesuai kehendakmu. Itu berarti jadilah kehendakmu. Ini bukan meminta supaya kehendak Tuhan terjadi. Karena itu pasti terjadi tanpa butuh doa kita. Tapi ini adalah doa kepasrahan. Ini adalah doa berserah. Berserah. Kehendak Tuhan tidak bisa berubah. Saya hanya bisa berserah dalam kehendaknya. Ya, Sproul bilang begini, ya, kita memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita selalu dan di mana-mana dibatasi oleh kedaulatan Allah. Ketika ada pertentangan antara kehendakku dan kehendak Allah, aku harus mengalah. Jangan Tuhan yang harus mengalah. Aku yang harus mengalah. Bukan kehendakku, tapi kehendaknya yang berdaulat. Jadi mungkin Yesus hanya memberi kita peringatan di sini tentang siapa yang berdaulat. Membangun perlindungan terhadap pandangan yang agung tentang kehendak manusia dalam doa Bapa kami. Dan menyediakan jalan bagi umatnya untuk mengakui kedaulatan Allah. Berarti jadilah kehendakmu. Kalau yang pertama tadi jadilah kehendakmu itu doa ketaatan. Yang kedua ini jadilah kehendakmu. Ini adalah doa penyerahan atau doa berserah. Ini spirit yang ada di dalam doa Bapa kami. Kita boleh datang kepada Allah dengan membawa semua keinginan kita, semua kehendak kita. Tapi kita sadar bahwa ada kehendak Allah yang tidak bisa gagal. Ada kehendak Allah yang tidak bisa dikalahkan. Ada kehendak Allah yang pasti terjadi. Kita tidak bisa mencegah kehendak itu.
kita juga tidak bisa mengubah kehendak itu. Oleh karena itu, jalan yang paling baik adalah berserah kepada Dia dengan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Ketika saya atau anggota saya, keluarga saya sakit, misalnya positif COVID, lalu saya minta kepada Allah supaya menyembuhkannya, tapi saya tahu ada kehendak Allah yang tak bisa diubah. Karena itu saya berserah dan berkata, aku minta Tuhan sembuhkan papaku, suamiku, istriku, anakku yang COVID. Tapi jadilah kehendak-Mu. Ketika saya ikut tes tertentu, misalnya tes PNS, tes polisi, tes tentara, saya minta supaya saya bisa lulus tes. Tapi saya tahu ada rencana kehendak Allah di atas itu yang tak bisa diubah untuk hidup saya. Dalam kepasrahan itu saya berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Ketika saya mau mulai usaha dan bisnis, saya minta supaya Tuhan tolong supaya bisnis ini bisa jalan, bisnis ini bisa berhasil. Tapi saya tahu ada kehendak Allah yang tidak bisa berubah. Dalam kepasrahan saya, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Saya pacaran dan hendak menikahi pacar saya. Saya minta kepada Allah supaya hubungan baik-baik saja sampai pada pernikahan. Tapi saya tahu ada kehendak Allah yang tidak bisa berubah di atasnya. Maka saya hanya berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Nah, inilah yang mirip dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Matius 26:42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus mengajar doa Bapa kami. Dia mempraktekkan doa Bapa kami ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika kehendak kita tidak sesuai kehendak Allah yang harus terjadi. Dan sebagai anak-anaknya kita harus tunduk dan menghormati kehendaknya, mengabaikan kehendak kita. Kita berusaha mengubah kehendak kita cocok dengan kehendak Allah, bukan meminta Allah ubah kehendaknya supaya ikut kehendak kita. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, adalah doa supaya saya mengubah kehendak saya ikut kehendak Allah. Saya dulu pernah cerita, mungkin saudara ada yang sudah dengar, di tengah lautan yang gelap gulita, dua kapal kelihatannya akan mendekat. Saking gelapnya, badan kapal tidak kelihatan, hanya lampu-lampu saja. Tapi makin lama, lampu-lampu ini akan makin mendekat. Kayaknya mau terjadi tabrakan kapal. Begitu kaget, kapten kapal di sini langsung angkat radio, connect ke sebelah. Hey, kita mendekat, bisa tabrakan. Tolong kamu geser kiri sekian mil. Petugas dari sana balas, kamu yang geser ke kanan. Hey, tapi makin dekat ini lagi sedikit tabrakan. Kapten di sini, ini penting, jangan main-main, segera ke kiri. Yang sana bilang ini juga penting, jangan main-main, segera ke kanan. Makin dekat mau terjadi tabrakan. Satu segera ke kiri. Yang sana balas, segera ke kanan. Makin lagi sedikit nyaris. Yang sini angkat, peringatan terakhir, segera ke kiri. Kau tahu ini apa? Ini kapal perang. Lalu yang sana balas, peringatan terakhir, segera ke kanan. Kau pikir ini apa? Ini bukan kapal, ini mercusuar. Nah, sekarang kalau itu mercusuar, kau mau suruh mercusuar geser kanan? Tidak bisa, mercusuar tetap. Kalau kau mau selamat, kau yang geser kiri, jangan suruh mercusuar geser kanan. Kehendak Allah itu seperti mercusuar, tak bisa diubah. Satu-satunya cara, ubahlah kehendak-Mu supaya cocok dengan kehendaknya. Itu yang namanya jadilah kehendak-Mu. Ya. Poin D. Hal ini tidak mudah alias sukar. Jangan pikir kalau hanya hafal doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, enak. Tapi dalam pergumulan mengikuti kehendak Allah, membuang kehendak sendiri dengan kata-kata jadilah kehendak-Mu, itu tidak mudah, itu sukar. Karena apa? Karena
berdoa, jadilah kehendak-Mu, itu sama dengan menyatakan kesiapan, membuang keinginan kita, membuang harapan kita, membuang cita-cita kita, membuang mimpi-mimpi kita. Keinginan-keinginan itu, harapan-harapan, cita-cita, mimpi-mimpi itu terasa begitu indah dan penting bagi kita. Tapi kalau ternyata itu tidak sesuai kehendak Allah, lalu aku berkata, jadilah kehendak-Mu. Berarti saya rela. Keinginan saya bertahun-tahun, kerinduan saya bertahun-tahun, harapan saya bertahun-tahun, itu harus saya buang dan ganti dengan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Maka Hubbard berkata, dalam melakukan kehendak Bapa, nyata bahwa banyak hal yang kita cintai harus dikesampingkan. Mengesampingkan hal-hal yang kita cintai supaya kita jalan sesuai kehendak Allah, itu memang tidak mudah, bisa menyedihkan. Si laki-laki menjalin hubungan dengan pacarnya sudah 8 tahun. Berencana menikah, tapi calon bapak mantu, mama mantu menolak karena laki-laki tidak punya pekerjaan. Kau mau kasih makan anak saya apa? Ya, kau balik dulu, cari kerja dulu, dapat kerja baru datang lagi. Didorong oleh rasa cinta yang besar, kerinduan yang besar, maka si laki-laki pun pamit pacarnya, naik kapal, cari kerja di luar kota. Setelah 4 bulan kerja di luar kota, didengarlah kabar yang menyayat hati. Si cewek orang sudah masuk minta dan segera akan menikah. Si laki-laki punya keinginan, harapan begitu indah, sayang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam keadaan pedih, dia menyanyi, kalau bukan jodoh mau bikin apa? Baru lepas tali orang suika. Ya, baru 4 bulan tong tak bisa. Orang lain cuma so minta kasihan. Kalau bukan jodoh mau bikin apa? Baru 4 bulan tong tak bisa, orang lain cuma so minta. Dalam keadaan seperti itu si laki-laki harus berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Perhatikan. Orang bawa dia ke hamba Tuhan berdoa. Berserah adik. Jangan menangis adik. Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Menyanyi. Hamba Tuhan bilang menyanyi sungguh-sungguh. Katakan dia cinta. Yang penting Yesus cinta kau. Dia tidak cinta tidak apa-apa. Katakan Yesus terbesar. Dia tidak menyanyi. Tim doa bilang, adik menyanyi dulu. Adik. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Gitu ya. Tidak mudah. Jadilah kehendak-Mu. Tidak mudah. Belum lagi kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Melepaskan keinginan kita. Melepaskan kehendak kita, merelakan kehendak kita yang indah-indah saja sudah susah. Coba kalau kita masih mengerti apa maksud Tuhan, bagus. Ternyata sudah lepas keinginan kita, apa yang Tuhan mau saja kita tidak tahu. Ini makin membuat sengsara. Apalagi keinginan kehendak saya tuh rasa-rasanya wajar-wajar saja, bahkan bisa dibilang baik. Saya berkehendak, saya punya keinginan yang tulus supaya bantu gereja, bantu penginjilan, bantu pekerjaan Tuhan. Berarti saya mesti punya uang banyak. Dan ini ada tender proyek. Saya berdoa, Tuhan, biarlah saya dapat tender ini. Saya menang tender ini. Tapi ternyata orang lain dapat. Apa salahnya? Apakah minta supaya menang tender itu terlalu berlebihan? Apakah minta menang tender supaya dapat uang bisa pakai penginjilan itu tidak baik? Itu baik. Tapi kenapa Tuhan bikin gagal? Kenapa Tuhan tolak? Tuhan maksudnya apa? Sukar untuk memahaminya. Kalau saya minta menang tender dapat duit supaya bisa foya-foya, oke lah, itu jelek. Tapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan tolak? Apa sebenarnya rencana Allah di sini?
dalam keadaan bingung seperti ini, dalam keadaan gelap, sama sekali tidak tahu jalan-jalan Tuhan, lalu saya harus berlutut dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Begitu. Berarti mengatakan jadilah kehendak-Mu itu tidak mudah. Itulah sebabnya William Barclay mengatakan, ada orang yang mengucapkan jadilah kehendak-Mu, tapi dengan nada kekalahan dan putus asa, hanya karena tidak bisa bikin apa-apa, ya sudah, jadilah kehendak-Mu, terserah lu semua apa itu. Ada orang bisa mengatakan itu dengan nada kekalahan dan putus asa, dan ada orang lain yang mengatakan jadilah kehendak-Mu dengan rasa sakit. Berarti susah ya? Susah untuk hidup seturut kehendak Allah. Kalau begitu sekarang poin E kita. Bagaimana menghadapi situasi tersebut? Kehendak Allah tidak bisa berubah. Satu-satunya cara adalah saya yang sesuaikan, ikut kehendak Dia. Tapi induk ikut kehendak Dia berarti buang kehendak saya yang bagus-bagus. Kalau mengerti rencana Dia bagus, ini sudah buang lagi, tidak mengerti lagi. Maka orang bisa mengatakan jadilah kehendak-Mu, tapi dengan kekalahan, dengan kecewa, dengan putus asa, dengan sakit hati. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengucapkan jadilah kehendak-Mu itu bukan dengan putus asa, bukan dengan sakit hati, tapi dengan betul-betul penuh kasih kepada Allah. Menurut saya kuncinya di sini adalah kita membutuhkan keyakinan akan kasih Allah, akan kebaikan Allah, dan kebijaksanaan Allah. Memang seringkali kita tidak mengerti kehendaknya yang bersifat rahasia. Kita tidak mengerti jalan-jalannya. Kita tidak mengerti pemikiran Allah. Kita tidak mengerti rencana-rencananya atas hidup kita. Hal itu wajar. Nats pembimbing kita tadi, Yesaya 55, 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Satu hal yang kita perlu tahu adalah, memang kita sukar memahami rencana Allah, tapi hal yang kita tahu pasti, Allah itu Allah yang kasih. Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang bijaksana. Saya ini anak Allah, Dia itu Bapa saya. Dia pasti mengasihi saya. Dia pasti melakukan yang baik bagi saya. Dia memang merancangkan segala sesuatu di kolong langit ini. Bahkan Dia merancangkan sampai yang buruk-buruk sekalipun. Tapi karena saya anaknya, Dia tidak mungkin merancangkan yang buruk bagi saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti Tuhan itu rencanakan semua, tapi pasti yang baik. Tapi karena rancangannya lebih tinggi dari saya seringkali pikir yang saya rancang ini, yang saya ingin, yang saya kehendaki baik, tapi belum tentu baik menurut Dia. Dia merancangkan yang baik, bukan berarti Dia tidak bisa berikan musibah. Dia bisa berikan musibah, tapi di balik musibah itu ada kebaikan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti Dia bisa mendatangkan kebaikan dengan memakai duka cita. Dia ubah segala sesuatu, Dia atur segala sesuatu, jalannya apapun terjadi. Tapi kalau saudara orang percaya, Dia hanya mengatur untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Itu yang datang pada saudara. Maka Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Terjemahan yang lebih baik adalah segala sesuatu turut bekerja karena Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi karena Allah itu baik, Allah itu kasih, tidak mungkin Dia kasih saya. Dia merancangkan yang tidak baik bagi saya. Dia juga bijaksana. Dia tahu yang paling baik buat saya lebih daripada yang saya kira baik buat saya.
Karena dia bijaksana, lebih bijaksana dari saya. Dalam banyak hal, saya merasa pikiran saya benar, keinginan saya baik, kehendak saya baik. Tapi kita yang terbatas tidak pernah tahu konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan dari pilihan-pilihan kehendak kita. Tapi dia tahu. Karena dia tahu, dia cegah itu. Atau juga tadi ditanyakan, bukankah yang saya minta itu baik? Kenapa Tuhan tolak? Dia menolak tidak selamanya karena permintaanmu tidak baik. Dia bisa menolak. Dia tahu permohonanmu baik. Tapi kenapa dia tolak? Karena dia mau kasih yang lebih baik. Seorang anak kecil, mamanya sudah mati. Tapi sebelum mamanya mati, mamanya pernah kasih dia hadiah ulang tahun. Sebuah kalung, tapi kalung imitasi. Tapi karena itu diberikan oleh mamanya pas hari ulang tahunnya, dia begitu cinta kalung imitasi ini. Tiap hari dia lihat-lihat kalung ini, sebelum tidur dia pegang kalung ini. Satu hari, satu malam papanya masuk ke kamarnya. Nah, apakah kamu sayang papa? Iya papa, saya sayang papa. Kalau begitu, papa minta sesuatu kamu mau kasih. Iya, papa mau minta apa? Boleh papa minta kalungmu? Anak ini kaget, tidak membayangkan papa bisa minta kalung. Dia diam. Karena dia diam, papanya cium dia selamat tidur. Nah, besok malam lagi, sebelum dia tidur, papanya datang. Nah, kamu sayang papa? Ya, saya sayang papa. Boleh papa minta kalungmu? Dia pertimbangan banyak. Papanya cium dia, lalu pergi. Besok malam lagi. Nah, kamu sayang papa? Ya, saya sayang papa. Boleh papa minta kalungmu? Dia bilang, papa, sebenarnya saya sangat cinta kalung ini. Tapi saya lebih cinta papa daripada kalung ini. Saya sayang papa lebih daripada kalung ini. Dia bangun. Dia bawa kalung itu kasih papanya. Aneh, papanya tidak terima dengan tangan kanan, tapi terima dengan tangan kiri. Begitu papanya terima tangan kiri, kalung itu masuk di kantong kiri, bersamaan papanya keluar dari tangan kanan, kasih di anaknya. Nah, papa juga sayang kamu. Ini kalung yang lebih bagus dan asli, bukan imitasi. Maka berpelukanlah ayah dan anak itu dalam tangisan. Papanya ambil yang baik untuk memberikan yang lebih baik. Tuhan, aku menghendaki ini. Tuhan bilang, itu baik. Tapi masih ada yang lebih baik. Pasti. Karena Tuhan baik. Kalau begitu, jadilah kehendakmu. Kamu sudah cinta sekali. Tapi tiba-tiba dia selingkuh dan meninggalkan kamu. Tidak jadi nikah. Gak apa-apa. Mungkin itu imitasi. Tuhan mau kasih yang lebih baik. Karena itu jangan bunuh diri. Karena itu jangan pergi loncat dari jembatan Petuk atau Lilibah. Nah, kalau begitu sebenarnya Tuhan baik. Kalau memang Tuhan baik, kenapa kita tidak berani menyingkirkan keinginan-keinginan kita yang kita kira baik? Relakan. Lalu berserah. Jadilah kehendakmu. Kalau kita sadar itu, kita sadar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu bijaksana, tidak masalah kita melepaskan keinginan kita. Tidak masalah kita merelakan kehendak kita, jikalau itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun juga, kehendak itulah, kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita bisa menyadari semua ini, mudah untuk mengatakan, jadilah kehendakmu. Perhatikan komentar Barclay. Kalau ada orang yang dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, dan yakin sungguh-sungguh bahwa hari-hari hidupnya ada di tangan Allah, yang kebijaksanaannya tanpa batas, maka sangat mudah untuk mengucapkan kehendakmu, jadilah. Kita tidak percaya kepada Allah yang suka menipu dan mengejek, atau kepada sikap baja yang keras dan buta.
Kita percaya kepada Allah yang namanya kasih. Seorang penyair bernama Whittier mengungkapkan demikian. Aku tidak tahu kemana pohon-pohon itu diangkat dari tanah milik Allah. Dan aku tahu, yang aku tahu hanyalah bahwa aku tidak akan hanyut terlepas dari kasih dan pemeliharaan Allah. Browning dengan sukacita mengungkapkan imannya sebagai berikut. Tuhan, Engkau adalah kasih. Aku membangun imanku atas dasar itu. Aku tahu Engkau telah menjagai jalanku dan menerangi aku di dalam kegelapan dan di dalam memerangi kesedihan. Sehingga semuanya itu aku alami seperti satu kesukaan yang mendalam. Karena itu akan aneh bagiku kalau aku menyaksikan kasih-Mu. Kalau kita meyakini kasih Allah, maka tidak sulit bagi kita untuk mengatakan kehendak-Mu jadilah. Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, kenapa anakku masih kecil sudah Kau panggil dan mati? Mati lagi. Mati kecelakaan. Sedih? Ya. Kenapa? Tidak mengerti. Tapi kalau kamu percaya Allah itu mengasihi kamu, jadilah kehendak-Mu. Saya lihat Mama Sina kah? Kalau saya tidak salah kenal, ada Bapak Sina, salah satu penasihat gereja kita, menyerahkan anak seorang untuk jadi pendeta melayani Tuhan. Mau jadi pendeta, sudah sekolah baru melayani Tuhan, tahu-tahu meninggal. Tuhan, kalau ini anak kita mau serahkan untuk melayani Tuhan, kenapa Tuhan ambil? Sukar dia mengerti. Tapi kalau percaya Allah itu mengasihi, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, anak-anak masih sekolah, belum selesai kuliah. Kenapa Tuhan sudah ambil suami? Kenapa ambil suami pun misalnya? Kenapa pada saat COVID seperti ini sehingga tidak pulang rumah juga dari rumah sakit langsung TPS? TPS apa? Oh, pokoknya tempat pemakaman tuh. Ya. Kenapa? Tidak mengerti kan? Saya diundang dalam sebuah acara untuk peresmian satu tempat usaha warung. Saya khotbah. Habis khotbah, seorang bapak di situ, Pak Pendeta. Saya mau terus terang saja Pak Pendeta. Saya lagi berapa bulan ini lagi marah sekali dengan Tuhan Allah. Saya percaya dia ada, tapi saya tidak percaya dia lagi. Kenapa? Berapa bulan lalu, saya punya anak yang paling saya harapkan, paling pintar, paling saya harapkan. Saya kasih kuliah dia, pulang kerja, lalu sudah nikah, dapat anak paling saya banggakan. Ternyata sakit COVID, pergi ke rumah sakit, pulang juga tidak. Langsung tempat pemakaman. Saya mau tanya Bapak Pendeta, kenapa Tuhan bikin begitu? Coba jawab. Bapak kan hamba Tuhan toh? Hamba Tuhan tahu Tuhan punya kehendak. Coba jawab. Saya juga tidak tahu Bapak. Kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan Maha Kasih, Maha Baik, Maha Bijaksana. Kalau sadar itu saja, itu menolong kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Barclay bilang begini lagi, tugas yang paling berat dari kehidupan adalah menerima apa yang tidak dapat kita pahami, tetapi kita dapat melaksanakannya kalau kita merasa cukup yakin akan kasih Allah. Ya, kita tidak mengerti kehendak Allah atas diri kita. Sering tidak memahami pikiran-pikirannya, terlalu tinggi. Kita sering tidak memahami jalan-jalannya. Tapi karena percaya dia baik, penuh kasih dan bijaksana, maka kita dapat berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Berapa banyak orang yang pedih karena tragedi-tragedi hidup. Berapa banyak orang yang kecewa karena keinginan, kerinduan harus dilepaskan. Tapi kalau kita bisa percaya Tuhan itu baik, kita boleh berkata, jadilah kehendak-Mu.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. jadilah kehendak-Mu adalah doa ketaatan. Sungguh-sungguhlah berdoa untuk diri masing-masing dan juga orang lain, supaya kehendak Allah dalam pengertian perintah-perintahnya boleh jadi atas hidupmu. Ada kehendak yang tak bisa berubah, yang hanya butuh kepasrahan dan penyerahan diri. Saudara mungkin tidak pernah mengerti mengapa Tuhan melakukan ini dan itu dalam hidupmu. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan-permohonanmu yang baik. Mengapa kesulitan-kesulitan masih menghadang langkahmu. Asal kau percaya Dia baik, Dia penuh kasih, Dia bijaksana. Kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan laksanakan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin.